Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai. Setiap pegawai wajib menyusun SKP atau target kerja pegawai yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada tugas, jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan rincian tugas yang secara umum telah diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Pertanyaannya adalah, kenapa harus membuat SKP dan dari mana SKP itu dibuat? Nah, di sini akan saya coba sampaikan bagaimana kenapa kita harus menyusun SKP dan dari dasar apa kita harus menyusun SKP. Sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah rencana dan target yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh pegawai dan atasannya. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Perlu kita ketahui bahwa SKP merupakan pengganti DP3 atau daftar penilaian kinerja pegawai yang telah dihapuskan sejak tahun 2014. Penilaian diharapkan lebih komprehensif dari DP3. Penilaian prestasi kerja ini berbeda dengan DP3. Sasarannya adalah rencana pencapaian kegiatan tugas pekerjaan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target tersebut harus mencakup beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 dibagi menjadi dua periode atau dua tahap, yaitu tahap 1 atau semester 1 yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kemudian tahap kedua yaitu bulan Juli sampai dengan Desember setiap tahunnya. Jadi SKP itu disusun menurut rentang waktu tertentu yang merupakan target-target yang akan dicapai oleh PNS atau ASN, dan selanjutnya dilakukan penilaian oleh atasan dari ASN atau PNS yang bersangkutan. Namun sekali lagi, dari mana asal-usul atau bagaimana kenapa harus kita menyusun SKP? SKP didahului pada awal tahun, seorang ASN harus melakukan evaluasi diri atau evadir. Untuk guru, di sini ada evaluasi diri guru secara individual yang di dalamnya adalah merupakan dimensi tugas utama indikator kinerja guru yang bertujuan evaluasi diri ini tentang mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru terhadap kompetensi terkait dengan pelaksanaan tugas utama, dan jika ada evidence atau bukti terhadap kekuatan dan kelemahan tersebut. Di sini ada beberapa indikator tentang evaluasi diri yang harus diisi oleh guru pada awal tahun. Salah satu indikator evaluasi diri guru ini untuk poin yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Di sini mencakup beberapa kemampuan-kemampuan yang harus diisi oleh guru yang bersangkutan. Sebagai indikator misalnya di sini adalah untuk perencanaan pembelajaran poin 1, kemampuan memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Di sini kita isikan bentuk kemampuan dan ketidakmampuan yang ada di dalam diri kita. Kita tulis secara apa adanya di sini. Di
instrumen-instrumen yang lain perlu kita isikan, yang mana instrumen tersebut mencakup kemampuan dan kelemahan kita di dalam menyusun program pembelajaran. Untuk poin kedua, di sini ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif. Ada beberapa instrumen juga yang harus kita isikan, yang tentu instrumen-instrumen ini menyangkut kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, dan tentu di sini harus kita isi secara jujur. Kita mampu atau kurang mampu atau tidak mampu terhadap kompetensi-kompetensi atau indikator yang ada di sini. Pada instrumen yang ketiga, yaitu penilaian pembelajaran, di sini ada beberapa indikator-indikator yang harus kita isi juga. Kemudian berikutnya di sini ada berbagai hal terkait dengan pemenuhan dan peningkatan kompetensi inti tersebut. Di sini ada instrumen usaha-usaha yang telah saya lakukan untuk memenuhi dan mengembangkan kompetensi tugas utama guru tersebut. Di sini juga harus kita isi secara deskripsi rencana-rencana apa yang harus kita lakukan terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Berikutnya di sini ada kompetensi menghasilkan publikasi ilmiah. Misalnya di sini ada instrumen yang pertama adalah usaha-usaha yang telah saya lakukan untuk memenuhi dan mengembangkan kompetensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Karena di sini misalnya sebuah contoh kita isikan, saya belum pernah menyusun publikasi ilmiah. Jadi di sini kita isikan secara jujur apa yang kita rasakan atau apa yang perlu kita lakukan ke depan. Instrumen berikutnya di sini ada kompetensi menghasilkan karya inovatif. Di sini juga kita akan isikan kemampuan-kemampuan kita atau kelemahan yang kita punyai sehubungan dengan indikator-indikator ini, indikator-indikator pertanyaan yang ada di sini. Selanjutnya di sini juga yang terakhir ada kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan, misalnya kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan lain-lain. Sudah kita isi. Untuk tahap berikutnya, evaluasi diri ini ditandatangani oleh guru yang bersangkutan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah atau atasan guru yang bersangkutan. Sesudah melakukan evaluasi diri ini, seorang guru harus merencanakan atau menyusun hasil evaluasi diri terhadap kompetensi guru untuk merencanakan kegiatan PKB. Nah, di sini ada data. Berikutnya di sini ada usaha, ada beberapa indikator dari hasil pengisian evaluasi diri. Sebagai contoh di sini nomor 1 adalah usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya selama 1 tahun terakhir. Jadi karena di sini kita ada beberapa kelemahan yang sudah kita isikan di dalam evaluasi diri tadi, untuk tindak lanjutnya adalah misalnya kita akan merencanakan mengikuti diklat fungsional pengembangan bahan ajar berbasis TIK misalnya. Jadi di sini kita rencanakan kegiatan-kegiatan dari hasil pengisian kemampuan dan kelemahan yang ada di dalam evaluasi diri yang sudah kita isikan. Jadi di sini merangkum beberapa rencana yang akan kita lakukan pada penilaian kurun waktu ke depan. Karena sekarang ada waktunya adalah 6 bulan, maka untuk 6 bulan ke depan kita rencanakan di sini. Untuk berikutnya yang terakhir sebagai tanda legalitas, tanda tangan guru yang bersangkutan, dan kemudian ditandatangani oleh koordinator PKB. Sesudah ini terisi, langkah berikutnya baru kita membuat SKP. Dan dari hasil evaluasi diri tersebut, rencana apa yang akan kita kerjakan, maka kita tuliskan atau kita aktualisasikan di dalam SKP. Misalnya di sini
tadi kita merencanakan mengikuti diklat fungsional, maka di sini kita rencanakan akan mengikuti diklat fungsional apa yang akan kita rencanakan kita lakukan pada 6 bulan ke depan. Kita isikan, misalnya nanti yang kedua adalah kita membuat karya tulis ilmiah, juga kita rencanakan di sini. Jadi SKP ini adalah berupa rencana-rencana yang akan kita lakukan pada masa penilaian 6 bulan ke depan. SKP ini dibuat pada awal penilaian, misalnya pada tahap 1 atau semester 1. Misalnya saja ini kita buat tanggal 4 Januari. Di sini adalah berupa rencana-rencana. Kemudian pada akhir semester, yaitu pada bulan Juni, maka dilakukan penilaian oleh atasan atau kepala sekolah. Misalnya di sini sesudah kita rencanakan, maka kepala sekolah melakukan penilaian terhadap rencana kinerja yang akan kita lakukan. Misalnya di sini ada target yang sebelumnya kita buat pada tanggal 4 Januari, maka untuk realisasi di sini pada tanggal 30 Juni, maka atasan akan menilai dari rencana atau target yang sudah kita rencanakan, apakah terlampaui lebih cepat atau lebih lambat atau bahkan tidak tercapai. Maka di sini atasan menilai dari rencana yang akan kita lakukan. Ini adalah contoh SKP untuk semester ke-1. Kemudian yang kedua di sini adalah contoh SKP untuk tahap 2 atau semester kedua. Demikian sedikit mengenai kenapa harus kita membuat SKP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.